Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun di rumah secara online. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik saja. Bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sudah cukup dewasa sebagai usia manusia, 77 tahun. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam hal sakit penyakit, merdeka dalam hal finansial, merdeka dari masalah-masalah yang tidak perlu? Mari kita teliti. Bulan ini kita masuk di dalam pengudusan oleh Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tinggalkan dosa dan berbuat baik, berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti IG Live Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur persembahan diakonia dan pembangunan. Bagi jemaat yang rindu menabur bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sekian agenda pada bulan Agustus. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Saudara yang ada di rumah, apa kabar? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini mari kita mau masuk menikmati hadirat Tuhan. Kita yang malam hari ini datang dengan segala pergumulan, kita percaya kita akan pulang membawa satu kelepasan, kekuatan yang baru dari Tuhan kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah kami yang baik. Kami menikmati kebaikan-Mu. Malam hari ini kami ada. Semua
semua ini karena kemurahan-Mu saja. Kami boleh berdiri melayani Engkau. Kami mau merasakan hadirat-Mu di malam hari ini. Jamahan-Mu, Roh Kudus, beracaralah malam hari ini sebebas-bebasnya. Biar Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Karena kasih setia-Mu yang selalu baru, rahmat-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Engkau membawa kami memasuki bulan yang baru. Berkat yang baru turun dari Bukit Hermon, turun ke umat-Mu. Dan malam hari ini kami memuliakan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau malam hari ini beracara dari awal hingga pada akhirnya, melawat setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kelihatan dalamku. Mari naikkan pujian ini, kita akan sama-sama katakan. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bapa yang penuh kasih. Kemurahan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu nyata. Biar malam hari ini kami umat-Mu menyembah. Engkau menjadi pusat penyembahan kami di malam hari ini. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Biar Engkau diagungkan Tuhan. Engkau disenangkan atas pujian umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu tak berkesudahan. Oh, bahwasanya kasih-Mu itu untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Kami agungkan Engkau. Engkau Raja. Engkau Tuhan. Kiara laba syikiara lamu. Kiara laba yara lamu. Kiara laba yara laba syikiara lamu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Tuhan, kami percaya bila Engkau hadir malam hari ini dan Engkau sudah hadir untuk melawat kami umat-Mu, sehingga kami boleh disukakan, kami boleh pulang membawa satu kekuatan yang baru, kami pulang membawa pemulihan, kami pulang membawa kesembuhan, sebab Engkau hadir malam hari ini di tengah umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami mau bersorak-sorai karena Engkau Allah yang sudah melatih kami berperang. Engkau Allah yang memberi kami kemenangan. Kami mau bersukacita. Mari umat Tuhan yang siap untuk bersukacita, kita kata-kata, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari toleh kiri kanan saudara katakan, kita orang yang dimerdekakan. Amin. Haleluya. Oh, Allah mana yang seperti Allah kita? Tuhan mana yang seperti Tuhan kita? Tidak ada. Allah mana seperti Allahku? Katakan, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Perisai menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Katakan, Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Katakan, Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi, Allah mana? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Kuasanya luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Kuasanya luar biasa. Ucapkan amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum duduk saudara, toleh kiri kanan saudara katakan, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Ini lagu sekolah minggu, tapi saya suka membawakan ini bahwa Dia Allah yang melatih kita berperang sehingga kita akan melihat kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin saudara.
Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Saudara yang menyaksikan ibadah malam hari ini secara online dan rindu untuk menabur di tempat ini, saudara dapat mentransfer ke rekening gereja. Puji Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Bila mana pada malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kini saatnya kami ingin memberikan Tuhan persembahan kami. Kau sucikan dan kuduskan benda mati ini, kiranya bisa berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi. Berkati setiap kami, tangan-tangan kami yang sudah memberikan, biarkanlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kita katakan, takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan kami berseru ya Tuhan, dan mataku tertuju padamu. Selalu punya cara untuk menolong. Mari saya kembali undang kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, sungguh waktu yang sangat indah. Anugerah bagi kami dapat mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk kami bukan hanya mendengar, urapi setiap kami, sehingga kami mengerti dan kami mentaati setiap firman-Mu. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut dengan penuh kehausan. Kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Tuhan berkati kalian. Luar biasa. Shalom. Wah, harus lebih semangat. Shalom. Ini yang saya tunggu-tunggu, saudara. Saya sudah lama saya ini tidak khotbah di sini ya. Terakhir kali saya khotbah waktu itu masih zaman kerajaan Majapahit. Ya toh. Enggak. Saya terakhir khotbah itu tahun lalu, bulan November. Jadi kira-kira ada 9 bulan, saudaraku ya. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saudara ingat kalau saya menyampaikan firman Tuhan, ada apa? Bukan yang utama. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, ada saya. Ya toh, masa enggak ada saya, kan harus ada saya baru menyampaikan firman Tuhan. Iya, ada pantun saudaraku ya, ada pantun. Ambil jamu di dekat pohon randu. Artinya gitu ya, ambil jamu di dekat pohon randu. Lama tak ketemu, aku rindu. Iya, aku rindu saudaraku ya. Ibu Ani istrinya Pak Burhan. Judul hari ini dipercaya Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ya, 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2, saudaraku. Judul peringkupnya, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Itu ayat pertama. Saudara-saudara ini anak Allah atau hamba Allah? Loh, ini loh. Saudara anak Kristus, anak Tuhan atau hamba Kristus? Nah, satu saat saya waktu dulu sekolah Alkitab juga ditanya begitu. Dan jawaban saya begini, status saya adalah anak. Tapi saya mau melayani bapak saya. Nah, saudara paham? Saya punya anak. Ya, saya punya anak saya 2. Kedua anak saya ajar untuk peka. Mami perlu apa dibantu. Dedi perlu apa ya dibantu gitu loh. Cuci-cuci sapu dan sebagainya, saudara begitu saudaraku ya. Nah, pertanyaannya, dia sebagai anak saya atau pembantu saya? Anak kan? Tapi dia di rumah membantu saya. Nah, kita ini status kita adalah anak Tuhan. Kita anak Allah. Tapi kita juga sebagai hamba Allah. Karena dulu kita ini hamba dosa. Kita diperbudak dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Tapi setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, di atas kayu salib itu, kita diangkat, diadopsi menjadi anak Allah, tapi sekaligus juga kita diminta untuk melayani Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan. Jadi bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba Kristus. Di dalam ayat ini tertulis demikian. Yang dipercayakan rahasia Allah. Allah itu mempercayakan rahasianya hanya kepada besti. Wah, ya itu anak-anak muda kan nyebutnya besti sekarang. Saudara dan saya adalah bestinya Tuhan. Amin. Tapi ada berikutnya, yang paling penting bukan soal hamba Tuhannya, hamba Kristusnya. Yang paling penting bukan soal bestinya, tapi ini ayat kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa apa? Mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, saya tidak berkhotbah bagaimana menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan, enggak. Apakah langkah-langkah supaya kita ini bisa menjadi dipercaya Tuhan? Bukan itu. Itu mungkin ya bisa saudaraku sebagai topik khotbah. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kita ini dipercaya Tuhan dalam hal apa? Ya, kita ini dipercaya Tuhan dalam hal apa? Supaya nanti pada waktunya tiba kita dituntut loh. Kamu dipercaya Tuhan, dituntut dengan hal-hal ini, bisa enggak? Yang mengerti katakan amin. Paham saudara? Nah, kita dipercaya dalam hal apa? Yang pertama, mari kita dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus,
Tuhan kita karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Garis bawahi kata-kata setia dan mempercayakan. Jadi setia dan mempercayakan itu berbanding lurus, saudara. Nah ini kalau dulu waktu kita SMA masuk jurusan IPA itu ya, ngerti itu apa berbanding lurus. Setia dan dipercaya itu berbanding lurus. Artinya begini, kalau faktor A naik, maka faktor B ikut naik. Faktor A turun, maka faktor B ikut turun. Kalau kita makin setia, kita dipercaya Tuhan juga makin lebih. Kalau kita tidak setia, kurang setia, gagal dalam kesetiaan, maka kita juga tidak akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Karena itu dikatakan setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercaya perkara yang besar. Nah saudaraku, bersiaplah, saudara dan saya akan dipercaya dengan perkara yang besar. Amin. Ingat ya, saya tadi mengatakan ada kata-kata bersiap. Kenapa? Nah nanti poin kedua. Jadi kesetiaan dan kepercayaan itu berbanding lurus. Nah sekarang begini, saya kalau khotbah tentang kesetiaan ada, dulu saya pernah nyampaikan saudara, kalau saudara masih ingat, saya pernah khotbah tentang kesetiaan. Kalau saudara lupa, khotbahnya gimana Pak? Cari di apotek terdekat. Ya. Jangan di toko bangunan, di apotek cari obat penyegar jiwa. Wah gitu saudara ya. Nah saudaraku, di ayat ini dikatakan gini, setia dan mempercayakan. Dipercaya apa? Ingat ya, saya enggak fokusnya ke kesetiaannya apa, tapi ke kepercayaannya. Tuhan mempercayai kita. Kita dipercaya Tuhan. Dalam hal apa? Tertulis pelayanan. Saudara dan saya dipercaya dalam suatu pelayanan. Saya tidak hanya bicara pelayanan di mimbar ini, saudara. Ya di mimbar boleh ya, memang kita dipercaya sebagai WL, kita dipercaya sebagai singer, sebagai guru sekolah minggu, sebagai penerima tamu. Bahkan ada saudara di Surabaya, ada orang itu pelayanannya dianggap sebelah mata. Saya harap saudaraku, saudara mendengar ini, saudara itu tidak terlalu, maaf ya, saya juga tidak suka kok terlalu difavoritin gitu saudaraku. Jangan terlalu memfavoritin pengkhotbah. Semua pelayanan sama, yang setuju katakan amin. Sama saudaraku. Tapi kebanyakan jemaat itu apa? Nah ini saya kadang-kadang salah, ngefans atau ngefans yang bener? Apa anakku? Hah? Ngefans? Fans ya, oh iya fans ya, maklum orang desa saudara ya. Ngefans, pengkhotbah ini saudara, pelayanan sama. Di Surabaya ada orang itu yang pelayanannya hanya membagi warta. Penerima tamu itu membagi warta. 4 tahun pelayanannya ya itu loh saudaraku. Mungkin orang menganggap, pelayanan apa? Ada orang enggak terlalu menggubris pelayanan-pelayanan tertentu, saudaraku. Padahal orang itu yang penerima tamu yang bagi warta, 4 tahun, setiap seminggu 2 kali cuci darah. Ginjalnya bermasalah. Laki-laki, saudaraku. Ginjalnya bermasalah. Bayangkan, seminggu 2 kali, saudaraku. Dan dia terus melayani. Dalam kondisi sakit terus melayani. Bagi warta, 4 tahun begitu terus. Saudaraku, jangan memisah-misah, pelayanan ini hebat, pelayanan besar, enggak ada. Saudara, ada satu pelayanan yang pelayannya itu mesti awet muda. Bukan pemusik. Pemusik itu ada yang tua juga ada. Tahu enggak, pelayanan di gereja yang mesti awet muda. Ada yang tahu? Bukan sound system, yaitu pelayanan sekolah minggu. Mesti dipanggil Kak. Muda kan? Kak, meskipun guru sekolah minggunya tua, dipanggilnya apa? Kak Rina, Kak Doris, gitu loh. Awet muda terus itu saudara ya, sekolah minggu itu ya. Tapi begini maksud saya. Tuhan itu kita dipercaya Tuhan di dalam 1 Timotius, pelayanan, ingat Timotius adalah gembala muda, pelayan Tuhan yang masih muda, dia dibimbing oleh Rasul Paulus. Maksud saya begini, bukan hanya pelayanan di sini, di mimbar, karena kalau pelayanan di mimbar ini yang hanya itu yang dipercayakan, maka kita dipercaya Tuhan hanya hari Minggu. Betul enggak? Atau mungkin hari-hari tertentu, hari Kamis seperti ini, terus hari yang lain kita enggak dipercaya. Bukan, pelayanan ini fokusnya bukan yang di atas mimbar, tapi yang di bawah mimbar. Sehingga setiap hari kita ini dipercaya pelayanan apa? Pelayanan dalam keluarga, pelayanan dalam pekerjaan, pelayanan di dalam kantor, saudaraku. Pelayanan di luar gereja, itu loh pelayanan sesungguhnya. Saya tidak mengatakan yang di mimbar bukan pelayanan, enggak, pelayanan juga. Tapi titik beratnya bukan yang di atas mimbar. Kenapa? Karena Rasul Paulus menasihatkan Timotius.
1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ya. Jadilah, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Ada 5, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kalau pelayanan dipercayakan hanya di mimbar, waduh, banyak tunggali, saudaraku. Akeh tunggali. Kayaknya di mimbar penuh kasih, kata-katanya lembut, setia, waduh, luar biasa. Tapi berapa banyak begitu di bawah mimbar dalam keluarga carut marut, hancur lebur gak karuan. Kelihatannya sukses di atas mimbar sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan. Tapi dalam keluarga amburadul, saudaraku. Dalam pekerjaan jadi maling, saudaraku. Dan sebagainya. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, jadi teladan dalam tingkah laku, perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu setiap hari, tidak hanya hari Minggu. Jadi hal yang pertama yang dipercayakan itu adalah pelayanan. Saudara, makin kita dipercaya Tuhan, maka hidup itu tidak makin mudah. Betul enggak? Karena makin kita dipercaya Tuhan, musuh bebuyutan kita tidak suka. Ya, makanya nggak usah heran kalau di gereja kita ini hidup benar, hidup kudus, hidup setia, terus dipercayakan beberapa bagian-bagian yang lebih, baik oleh gembala, oleh gereja. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak suka. Bisa jadi dia antek-anteknya iblis. Karena orang yang makin dipercaya Tuhan, hidupnya makin berat. Tapi saya beritahu satu hal begini, Pak, hidup saya makin berat sejak saya ini setia, saya dipercayakan ini, tidak hanya di gereja, setiap hari seperti tadi yang saya bilang, tidak hanya dipercaya dalam pelayanan di mimbar, tapi juga di bawah mimbar, di luar gereja. Tapi hidup saya kok berat ya Pak? Hidup saya penuh dengan liku-liku, terjal Pak, penuh dengan badai. Berat. Saya beritahu saudaraku, nggak penting. Hidup mau penuh lika-liku, hidupnya naik turun, hidupnya penuh dengan badai, hidupnya penuh dengan waduh masalah sebanyak-banyaknya. Nggak penting. Yang penting, saudara sadar, saudara itu disertai siapa. Saudara dibawa orang naik gunung, aduh susah banget, belok gini ya. Kapan hari, berapa bulan lalu, saya diajak ke Bromo. Saya sudah lama enggak ke Bromo, terakhir ke sana itu SD, saudaraku. Ya toh? SD dan itu di Gunung Bromo yang naik kuda, naik jeep itu loh, saudaraku. Tapi pelayanan kemarin enggak ke situ, saudaraku. Saya sudah lama puluhan tahun enggak ke sana. Saya sudah enggak beranilah nyetir yang berlekok-lekok gini kan, yang jalannya itu waduh sangat membahagiakan, saudaraku. Wah, itu membahagiakan hati bergetar gitu, saudaraku ya. Saya enggak berani wes. Akhirnya saya enggak mau nyetir, saudaraku ya, distiri orang lain aja. Saya tenang. Karena waktu saya ngobrol-ngobrol pertama kali ke sini, enggak Pak, wis bolak-balik, oh tenang saya. Jadi mau itu belak-belok, lika-liku terjal, karep-karepmu. Pokoknya saya tahu siapa yang membawa saya. Saya tahu siapa yang menyertai saya. Dan saya tahu saya dibawa kemana. Saudara paham enggak maksudnya? Ulangan pasal 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Tuhan akan membuat kita naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Sudah, gak pusing. Mau ada masalah, mau seberat apapun, aku tahu siapa di sisiku. Jadi gak usah takut ya. Ada Tuhan mempercayakan. Kita ini dipercaya pelayanan. Tidak hanya di mimbar, tadi bawah mimbar. Tidak hanya di gereja, tapi di luar gereja, saudaraku. Dan yang kedua, kita dipercaya Tuhan, dipercaya hal apa, saudaraku? Ya. Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita dipercaya Tuhan dalam hal apa yang kedua? Yaitu waktu. Saudara, kalau mau dipercaya lebih, maka kapasitas kita harus di-upgrade. Ya. Kalau mau dipercaya lebih, maka kapasitas kita harus di-upgrade. Saya ingat dulu waktu saya sekolah Alkitab dan saya pertama kali khotbah, saudaraku, ya.
Saya kalau ingat itu ya senyum-senyum itu saudaraku ya, tapi bukan gila. Ya guyu-guyu gitu saudaraku ya. Saya ingat pertama kali saya khotbah itu, saya itu membawa kertas folio. Folionya itu ada 8 lembar saudaraku. Wih, ngerwedek saya saudaraku. Nah, tapi dengan seiringnya waktu makin setia, dipercaya lebih lagi, akhirnya hanya 3 lembar, akhirnya hanya 1 lembar, dan terus. Kenapa? Harus di-upgrade. Kalau kita kapasitas pelayanan kita, ya begitu-begitu aja, bagaimana bisa kita dipercaya lebih? Nah, untuk dipercaya lebih, untuk mengupgrade itu tadi, mengupgrade talenta kita, mengupgrade hidup kita, mengupgrade kapasitas kita, itu dibutuhkan waktu. Makanya tadi saya bilang, setia dalam perkara kecil, maka engkau dipercayakan perkara yang besar. Nah, karena itu bersiaplah. Ingat ya, poin pertama tadi saya bilang bersiaplah. Itu ada kaitannya dengan poin kedua. Kenapa? Yuk, kata-kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 28, engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Coba saya beri ilustrasi begini. Kendaraan apa yang selalu naik, saudara? Nah, pesawat ya. Kalau orangnya naik, atau orangnya kalau masuk mobil mesti naik, masuk kereta api mesti naik. Tapi kendaraan yang naik pesawat, itu maksud saya. Nah, untuk pesawat itu naik, terbang, itu biasanya disebut apa? Apa namanya? Take off, nama lainnya? Tinggal. Nah, pesawat itu tinggal landas. Wah, dia mau terbang. Tinggal landas. Wah, asik. Untuk tinggal landas perlu namanya landasan. Betul enggak betul? Gimana nggak bisa dong, mau tinggal landas nggak perlu landasan. Iya Pak, nggak perlu. Kok bisa? Helikopter aja nggak perlu landasan. Loh, helikopter perlu landasan tetepan. Meskipun posisinya nggak begini. Helikopter tinggal gitu kan. Tapi tetap perlu namanya landasan. Untuk mau dipercaya Tuhan lebih, siapkan landasanmu. Supaya tiba waktunya, maka Tuhan akan membawa kita naik. Dan untuk mempersiapkan landasan, itu butuh namanya waktu. Ya. Pergi ke toko gelang di waktu pagi. Waktu yang hilang tidak ditemukan lagi. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, karena itu tadi menurut Benjamin Franklin. Saya lihat menurut Benjamin Franklin, waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Tak buat pantun ya, apa ya? Jadi pantunnya gitu. Pergi ke toko gelang di waktu pagi. Waktu yang hilang tidak ditemukan lagi. Wah, akan pas saudaraku ya. Juga ada seorang puitis yang bernama William Shakespeare. Aku telah menyia-nyiakan waktu, dan sekarang waktu menyia-nyiakan aku. Hati-hati saudaraku, waktu itu tidak bisa diulang. Kalau kita mau menyiapkan landasannya, ayo gunakan waktu ini. Kita ini sering menggunakan waktu untuk apa? Loh, waktu itu nggak disuruh bayar loh saudaraku. Tuhan itu memberi kita waktu gratis. Tapi akibatnya kalau kita tidak menggunakan waktu yang gratis itu, akibat kedepannya saudara dan saya harus bayar mahal, nggak gratis lagi. Yang mengerti katakan amin? Iya loh, kita harus bayar mahal loh. Waktu yang hilang, wah saya sia-siakan, sekarang baru sadar, waduh mahal harganya. Kita gunakan waktu untuk apa? Banyak orang menggunakan waktu hanya menyesali masa lalu. Dulu saya bangkrut, masih menyesal saudara. Orang yang menyesali masa lalunya, masih tinggal di masa lalunya, itu orang yang gagal. Susah untuk move on. Padahal waktunya sudah berlalu, harusnya berjalan terus. Kita gunakan waktu untuk apa, saudaraku? Kita gunakan waktu hanya untuk menghitung, orang itu nyakiti hati saya. Saya marah sama orang itu. Oh, enggak adil gereja itu. Oh, suami saya begini. Oh, istri saya begini. Waktu hanya dipikirkan, digunakan untuk memikirkan kelemahan orang lain, kejelekan orang lain. Orang itu menyakiti saya akan begini. Orang itu, saudara, waktu kok hanya digunakan kayak gitu ya? Padahal kita ini dipercaya Tuhan dalam hal waktu. Itu sangat-sangat berharga. Hati-hati. Kalau kita tidak menggunakan waktu, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya, saudara. Kita semua, mau pendeta, mau jemaat, siapapun, mau orang Kristen, mau bukan Kristen pun, kita akan bertanggung jawab dengan waktu yang telah Tuhan berikan. Waktunya dipakai cari duit.
Wah kalau cari duit itu sregep banget. Ya memang harus sregep, memang. Tapi sangat kurang cari Tuhan. Waktunya dihabiskan hanya cari duit. Ya, waktunya hanya dihabiskan untuk lihat medsos. Nggak pernah lihat firman Tuhan, baca firman. Saudara, gunakan waktu. Kenapa? Karena, perhatikan kalimat ini sebelum saya masuk di poin ketiga. Karena tidak penting berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Tidak penting berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Ada orang usianya 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun masih ada, bahkan 120 tahun, 150 tahun, sedikit lagi jadi dewa di kayangan, saudara. Wah, tapi kalau hidupnya menggunakan waktunya sia-sia, itu semua tidak ada gunanya. Ada orang masih usianya mungkin masih 20, masih remaja, tapi menggunakan waktunya dengan sangat-sangat bijak. Itu luar biasa di hadapan Tuhan. Ada orang yang mungkin usianya sudah 80, sudah tidak bisa main tamborin lagi di gereja. Dulu kalau waktu masih muda tamborinnya, wah, cak gitu. Sudah 80 tahun tidak bisa kan? Nggak bisa. Dulu kalau main keyboard ingat ya, wah, sekarang sudah usia 75. Tapi jangan lihat itunya. Lihat waktunya dia bersama Tuhan lebih banyak daripada anak-anak muda yang lebih banyak menghabiskan waktu di mall. Setuju? Loh betul, saudaraku, orang itu makin berusia, jarang-jarang ke mall, saudaraku. Jarang-jarang lagi seperti dulu masa mudanya. Lebih banyak waktunya berduaan dengan Tuhan. Harusnya memang kayak gitu. Harusnya memang seperti itu. Saudaraku, mari gunakan waktu. Yang pertama tadi apa? Dipercaya dalam hal pelayanan. Yang kedua, dipercaya dalam hal waktu. Sebelum saya masuk di poin ketiga, saya akan membagikan kisah yang saya alami, saudaraku ya. Sebenarnya ada yang kisahnya orang lain, tapi lebih enak itu kalau kisah sendiri itu lebih fresh from the oven gitu, saudaraku ya. Kalau saudara ngerti maksud saya. Beberapa bulan lalu, saudaraku. Beberapa bulan lalu saya tuh lihat kalender saya. Akhir bulan, terus mau masuk di bulan yang baru, saya lihat kalender saya ini kok kosong ya. Saya ini tidak ada pelayanan belas, saudaraku. Tidak ada. Terus saya mikir, sebagai seorang suami yang cakep, sebagai kepala keluarga yang keren gitu ya, dan papa yang gagah perkasa, saya ini mikir, saudaraku ya. Biasanya kaum pria itu kalau ada pergumulan kan tidak diomongin ke istri dan anak-anak ya, nggak mau mereka khawatir, itulah kehebatan kaum pria. Waduh. Begitu ya kaum pria? Saya tuh mikir, bulan depan saya belas tidak ada pelayanan. Tuhan, bagaimana ini? Saya ini suka melayani, saya suka khotbah, mau jemaatnya sedikit, jemaatnya banyak, mau ada tempatnya ada AC-nya maupun tidak ada AC-nya. Beberapa minggu lalu, saudaraku, saya khotbah, tempatnya itu separuhnya ini kan panjang, saudaraku ya. Tempatnya itu separuhnya ini tidak ada AC. Sudah gitu kerekepan, kerekepan, nggak ada ventilasi belas, saudaraku. Bahkan semut pun tidak bisa masuk, saudaraku. Waduh, sumuknya luar biasa, saudara. Tapi saya senang nyampaikan firman Tuhan. Sampai saya pakai dasi, tak lepas, saudaraku. Tak buka begini. Tapi saya senang nyampaikan firman Tuhan. Dan yang luar biasa, baru kali itu, di gereja itu, WL-nya saudaraku keringetan, saudaraku ya. Gobios, tapi semangat, saudaraku. Ingat ya, tidak ada hasilnya belas. Kerekepan tok, benar-benar sauna gratis itu, saudaraku. WL-nya itu, wah nyanyi semangat, saudaraku. Semangat, saking semangatnya itu, saudaraku ya. Lagu aslinya berubah dengan suaranya dia jadi lagu baru. Loh kata-katanya sama, kata-katanya sama. Tapi dia yo semangat. Padahal musiknya ya bener, saya dengerin musiknya, loh bener loh nadanya. Tapi WL-nya beda, nadanya beda. Saudara bisa bayangkan lagunya apa waktu itu ya, kalau tidak salah. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Nah gitu kan? Itu enggak. Dari lagu awal sampai akhir, kata-katanya di slide itu persis plek kayak gitu. Saya nyanyi bener, penak-penak bener. Dia nyanyi ketut saya, wus nyemplung, kentir saudaraku. Waduh, sehebat ini. Dan tidak satu lagu saudaraku, lagu dari awal sampai akhir. Bayangkan itu.
ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukuran gitu ya. Itu enggak, saudaraku. Beda pokoknya. Saya nggak bisa ngikuti, saudaraku ya. Kalau saya ngikuti bahaya itu. Tapi semangat. Nah, saya nggak pusing mau jemaatnya banyak, mau ada AC-nya mau enggak. Saya senang khotbah. Nah, saya mau masuk di bulan yang baru, belas. Nggak ada pelayanan. Ini tuh kira-kira tanggal berapa? Pokoknya sudah akhir-akhir bulan. Saya buka kalender, nggak ada pelayanan. GAB Mahanaim kapan nih? Itu dulu beberapa bulan lalu, saudaraku. Berapa bulan yang lalu. Terus saya berdoa, Tuhan, saya berdoa dan kira-kira tengah malam gitu, saya terbangun dan saya tidak bisa tidur, saudaraku. Kayak tadi malam, saya tidak bisa tidur, saudaraku. Saya susah tidur kalau tidak merem. Susah, saudaraku. Kalau tidak merem saya tidak bisa tidur. Nah, waktu itu, kira-kira jam 12, jam 1 malam saya pakai waktu untuk berdoa. Saya pakai waktu untuk berdoa, nyembah Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, ya apa ini? So, saya nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Sudah ngomong Tuhan kau baik dan sebagainya, terus ngomong gitu terus. Setelah itu capek, tidur saya, saudaraku. Jam 5 bangun, jam setengah 6 saya nyalain HP. Tiba-tiba, itu kira-kira sudah ganti bulan ya, jadi awal bulan. Saya buka HP setengah 6, ada orang WA saya. Pak Bambang, bisa tahu nomor rekeningnya? Duh, ini pagi-pagi dapat kejutan ini. Saya kenal, saya tahu orangnya, enggak kenal dekat, enggak. Orangnya jauh, bukan orang Surabaya, bukan orang Mojokerto, bukan orang Sidoarjo, bukan orang Pasuruan, bukan orang Jakarta, pokoknya jauh deh, wis sudah. Saudaraku, saya tahu orangnya, cuma saya enggak kenal dekat. Seperti saya dengan Pak Anton. Ya, Pak Anton yang singer tadi, saudaraku ya, yang paling ganteng nomor 2 di sini. Saya enggak usah tanya nomor 1 siapa. Pak Gembala nomor 1. Nah, saya tahu Pak Anton, cuma enggak terlalu kenal dekat banget, enggak tahu lah, tahu saudara. Sama, orang di luar kota ini juga ya saya tahu, tapi enggak kenal dekat. Kok tiba-tiba minta nomor rekening saya? Ya, saya kenal dia pelayan Tuhan di sebuah gereja, saya beri nomor rekening. Enggak lama, saudara. Enggak lama. Orang itu kirim WA ke saya dan menunjukkan bukti transfer. Saya kaget, saudara. Meskipun ini kejadian sudah beberapa bulan yang lalu, tapi itu membekas di hati saya. Yang membekasnya bukan soal kesaksian dia transfer saya, bukan. Perhatikan baik-baik. Yang membekasnya kalimat atau suara dari Tuhan. Ngomongnya begini, Tuhan itu simpel ngomongnya. Pelayanan itu hanya dipercayakan, bukan untuk dipercayai. Saudara paham? Saya ulang ya. Pelayanan, atau kalau saudara bekerja, pelayanan atau pekerjaan itu hanya dipercayakan, bukan untuk dipercayai. Karena dipercayai, cukup Tuhan saja yang dipercayai. Kalau saudara mempercayai pelayananmu mendatangkan berkat, salah. Saudara mempercayai pekerjaanmu lah yang mendatangkan berkat, salah. Saudara mempercayai Tuhanlah yang mendatangkan berkat itu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi ya pelayanan pekerjaan itu hanya dipercayakan, bukan untuk dipercayai. Kalau saudara menganggap pelayanan pekerjaan itu dipercayai, aduh stres saudara. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan, tidak akan bisa stres. Amin. Nah, saudaraku, yang ketiga sekarang ya. Ikan mujar, ikan hiu. Ini yang terakhir aja guyu. Nah. Yang terakhir saudaraku ya. Siapa di sini yang mau kaya? Oh, gini aja. Yang mau kaya itu angkat tangan tinggi. Kalau tidak seberapa kepengen kaya sih, setengahnya. Kalau aku kok capek ya Pak jadi orang kaya, nggak usah angkat tangan itu ya. Sekali-kali nggak mau kaya Pak itu. Coba. Yang mau kaya banget gitu angkat tangan. Oh, sisi sini lebih banyak yang rendah hati ternyata ya. Sisi sini lebih banyak yang jujur. Iya, kita lihat yang poin ketiga saudaraku ya. Matius 25 ayat 14. Matius pasal 25 ayat 14. Waktu saya kurang berapa menit? Berapa menit Pak? Saya kan sudah lama enggak khotbah di sini, jadi saya lupa toh. Makanya harus sering-sering. Oke yuk, Matius pasal 25 ayat 14 saudara ya. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudaraku, hal yang ketiga yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah harta. Tapi Pak,
Saya orang yang biasa, saya nggak kaya, saya nggak sultan, saya bukan crazy rich, Pak. Tetap saudara punya harta. Betul? Saya punya harta kok. Mau 100.000, mau 200.000, saudara juga punya sepeda motor, saudara punya sepeda ontel, saudara punya mobil, saudara punya rumah. Minimal di dompet saudara ada uang. Maksud saya begini, saudara. Tuhan itu mempercayakan harta kita, itu untuk kita kelola. Dan ingat ya, orang itu perhatikan baik-baik. Makin engkau bertambah kaya, ujian kepercayaan itu makin besar. Makin kita kaya, ujian kepercayaan itu makin besar. Makin kita mendapatkan banyak harta melimpah, kita makin bisa dipercaya enggak. Dan seringkali orang-orang ini akan diuji Tuhan. Oke, saya beri contoh, saudaraku. Angka rupiah di bangsa kita ini yang paling besar angka berapa? 100.000 ya. Angka ini yang paling besar di antara angka yang lain. Meskipun angka ini punya satu kelemahan, yaitu tidak bisa untuk keroan. Betul ya? Tidak bisa dong. Dia kalah dengan angka 100 repis tahun 78, kalah dia. Ya, itu. Jadi kelemahannya dia hanya itu. Ini angka yang paling besar, tapi apakah nilainya besar? Nah, ini ya, coba. Angkanya besar, tapi apakah nilainya besar? Saya kasih contoh. Ini 100.000, ini contoh ya. 100.000. Enak ini bisa ini, all you can eat. Saya tinggal melangkah berapa langkah, makan all you can eat di situ, makan sepuasnya, kayak ala-ala Korea begitu, sudah termasuk minum, 99.000 susuk cacing. Wah, kenyang saya, wah enak. Wah, makan pelan-pelan, tambah lagi, wah enak saya. Bisa nggak? Bisa dong. Tapi begini, 100.000, sama ya. Ini pemusik 4, singer 2, WL 1. Saya ajak makan bakso, bisa nggak? Bisa dong. Cembanan ya. Atau mungkin 5.000-an kuah tok. Biar kelempokkan kuah. Cembanan. Loh, 70.000 sama saya 80.000. Makan, ngobrol, enak, asik saudaraku ya. 80.000 masih sisa 20.000. Wah ya mungkin 20.000 bisa untuk ya minum aqua gelas saudaraku ya. Sudah bisa nraktir semua, kenyang, rame, seneng, wah asik. Sip tenan. Kira-kira lebih bernilai mana? Uangnya sama 100.000. Saudara paham maksudnya? Apa yang dipercayakan Tuhan, yaitu harta kepada saudara dan saya, bisa enggak kita kelola? Kita pakai untuk apa? Ya, kita pakai untuk apa, saudara? Satu saat bulan November tahun 2021 tahun lalu, saya ini dekat sekali dengan si Dea. Kita sudah bersama-sama satu rumah itu 11-12 tahun si Dea itu, saudaraku ya, yaitu mesin cuci. Si Dea ya, kan ada mesin cuci mereknya Santen, kan ada toh? Ada juga mesin cuci mereknya Samsul, kan ada. Lah ini si Dea. Si Dea itu menemani saya, bersama istri saya dengan setia. Dulu waktu saya beli itu pas promo, ada supermarket besar masuk di Surabaya, baru pertama buka, promo. Wah, saya enggak sengaja, saya masuk aja, loh lah kok ada promo? Kaget dong saya, wow gitu kan. Saya tanya, masih ada Pak, stoknya tinggal 3. Gimana? Saya ambil, gitu. Itulah ciri khas orang Indonesia, suka promo ya. Haleluya. Saya ambil, wah, saya beli saudaraku ya. Nah, setelah 11-12 tahun, November kemarin, si Dea capek, begot. Gitu. Dia marah-marah, enggak mau hidup lagi. Enggak bisa didoakan juga. Sakit ya, saudara, enggak bisa sembuh juga. Istri saya bilang gini, ya apa ya? Tidak apa-apalah, kita tidak pakai asisten rumah tangga, tidak pakai pembantu, enggak. Jadi kita di rumah mandiri, saudaraku. Jadi dulu waktu kami menikah, belum ada mesin cuci, pakai cuci tangan. Setelah berjalannya waktu diberkati Tuhan, loh dapat mesin cuci itu kan. Mesin cucinya begot. Nah, akhirnya tidak hidup lagi, ya sudah, cuci tangan lagi. Gantianlah saya sama istri cuci tangan. Tidak malu kok, saya tidak malu, saudaraku. Saya tidak mau dia capek, dia juga tidak mau saya capek. So sweet. Ya. Cuma saya tidak bisa setrika, dia bisa setrika. Nah, cuci-cuci pakai tangan. Bulan Desember,
saya dapat berkat Tuhan. Oke? Sekian juta gitu deh Desember itu. Terus istri saya bilang gini, wah bisa untuk beli mesin cuci nih, gitu ya. Sebentar, tunggu aja, tunggu beberapa hari. Setelah 2-3 hari kurang lebih, saya ini kok tergerak hati saya, itu bulan Desember ya, momen Natal ya. Saya ngomong ke istri, aku kok tergerak ya, di momen Natal ini kita bagi deh, berkat yang tadi kita terima itu loh, kita bagi. Kamu setuju enggak? Dan saya bersyukur punya istri yang juga sefaham dengan saya, dia setuju, ya udah kita jadi saluran berkat. Sehingga berkat yang juta tadi kita kirim, ada ke gembala sidang yang seorang janda, kasihan saudara ya, di pedesaan ada juga orang lain, pokoknya kita bagi-bagi deh. Istri saya tanya, terus mesin cucinya gimana? Loh, lah apa gunanya tukang servis? Nah, akhirnya panggil tukang servis. Dan puji Tuhan, mesin cuci itu akhirnya hidup lagi saudaraku. Dia bangkit dari kebobrokan moral. Wah, hidup mesin cuci. Wah, itu selamat akhirnya selama 6 bulan. Ya. Jadi dia berfungsi lagi dan setelah 6 bulan, bulan Juni kemarin, dia benar-benar ngambek, saudara. Ngambek. Saya marah, dia ikut marah. Saya usir dari rumah, saya keluarkan dari rumah. Ada tukang loak lewat, pada pandangan pertama tukang loak itu jatuh cinta. Akhirnya si dia tadi itu dibawa tukang loak. Sejak itu kami berpisah selama-lamanya. Ya udah cuci tangan lagi, enggak masalah saudaraku. Saya enggak masalah saudaraku. Saya senang di momen waktu itu bisa bagi berkat. Ya, dan orang salah satunya gembala yang janda tadi, aduh terima kasih Pak Bambang. Ya udah bagi aja. Saudaraku, kita harus kelola harta itu. Jangan untuk kita. Kalau engkau digerakkan Tuhan, memberkati orang, jangan tahan-tahan. Kecuali kalau memang tidak digerakkan dalam hati, Roh Kudus tidak bicara apa-apa. Ya sudah. Tapi jangan sampai pelit. Jangan sampai kikir. Orang kikir tidak masuk surga. Wih, Pak Bambang keras banget. Loh iya, itu ada ayatnya, saudara. Tidak percaya? Nanti pulangnya tanya saya ya. Ada ayatnya itu. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, pejinah. Salah satunya orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Maaf, saya tidak nakut-nakutin. Tapi memang demikian firman Tuhan. Kita baca ayat terakhir yuk. Lukas pasal 16 ayat 11. Lukas pasal 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudaraku, waktu kita memegang harta kita, Tuhan itu kita ini dipercaya Tuhan harta itu. Saudara. Dan tidak ada orang lain yang tahu. Masalahnya hanya kita dan Tuhan tahu. Itu mamon itu kita pakai untuk apa? Kita yang harus mengendalikan mamon, bukan mamon yang mengendalikan kita. Kita yang harus mengontrol, menguasai mamon, bukan mamon yang menguasai kita. Jadi seringkali orang sukacita, orang mengatakan, Tuhan Yesus baik. Karena apa? Mamonnya lagi banyak. Dan dia scrap, pegang kuat-kuat. Tapi waktu hidup penuh pergumulan, aduh uangnya dikit. Bisakah kita mengatakan Tuhan baik? Kalau kita mengatakan Tuhan baik hanya pas kita diberkati, sorry ya, saudara mengukur Tuhan dengan uang. Saudara mengukur Tuhan dengan harta. Harta banyak, harta sedikit, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memelihara kita. Pegang itu, saudara. Saya akan tutup dengan satu kisah. Silakan pemusik untuk masuk, untuk naik ke depan, saudaraku. Jadi ada 3 hal yang dipercaya Tuhan. Yang pertama apa? Pelayanan. Yang kedua apa? Waktu. Dan yang ketiga, harta. Ketiga-tiganya kita harus peka. Bagaimana kita harus bertindak terhadap pelayanan, menggunakan waktu, dan mengelola keuangan. Harus benar-benar peka, saudara. Supaya kita tidak salah menggunakannya. Sehingga Tuhan bisa mengatakan, benar-benar engkau bisa dipercaya. Saudaraku, saya tutup dengan satu kisah, saudaraku. Tahun 2017, ya 2017, kami punya hutang, 2017. Ya, punya hutang kepada orang di luar kota, jauh banget, saudaraku ya. Dan setiap bulan kami mengangsur, oke? Kami mengangsur. Terus setiap bulan mengangsur, tahun 2019, kurang lebih 2018 akhir 2019 awal, ayah mertua sakit, saudara. Sejak itu kita nggak iseng mengangsur lagi. Dan orang yang di sana juga nggak nagih. Kami fokus ke perawatan ayah mertua. Terus, saudaraku ya.
Sampai kira-kira 6 bulan berikutnya, bulan Juni 2019, ayah mertua meninggal, saudara. Terus repot dengan pemakam dan sebagainya. Lalu tahun 2020 ada pandemi COVID. Kami ini benar-benar lupa kalau kami punya hutang. Beda ya dengan orang punya hutang terus melupakan diri. Nah, ini beda, bahaya ini. Aku pura-pura lupa aja. Kapan aku punya hutang? Ah, masa jangan-jangan kamu yang punya hutang? Enggak, benar-benar lupa kita ini. Pandemi, waduh, susah, udah kayak kesulitan, tambah lupa. Orang yang di sana juga enggak nagih kami. Enggak. Lalu tahun 2022, kami ini dapat berkat. Oke? Waktu kami dapat berkat, senang dong, senang. Puji Tuhan. Ya. Wah, Tuhan berkati, buka jalan dan sebagainya. Tiba-tiba istri saya ingat gak ya? Dulu tahun 2017 kita punya hutang kepada orang di luar kota sono. Kita bayar setiap bulan. Sampai 2019 berhenti. Karena papa sakit, meninggal, adanya pandemi, kita lupa. Kita enggak bayar. Bayangkan berapa tahun itu. Numpuk terus aku. Ya apa ya? Saya bilang gini, yuk kita hubungi orangnya yuk. Orang Kristen harus gitu ya. Jangan punya hutang lari. Nggak ditagih kok, beno. Nggak ditagih kok, untung nggak ditagih. Oh, semoga orangnya amblas. Hus, nggak bisa dong. Istri saya mengajar untuk jujur. Yuk kita WA orangnya kalau kita pasti punya hutang. Dia cari catatan, ketemu catatannya, saudaraku. Ada. Dan benar, WA orangnya, saudara tahu orangnya bilang apa? Iya kok, aku inget kok. Waduh, orangnya inget. Ternyata orangnya ingat. Aduh. Ya, kita mau bayar. Ada berkat Tuhan, mau bayar langsung sudah. Wis mau dilunasi lah gitu loh, saudaraku. Sudah tahu, Tuhan itu sangat luar biasa. Baiknya, saya kalau bilang, wah, enggak bisa digambarkan baiknya Tuhan itu kayak apa. Orangnya di sana bilang gini, aku enggak mau dibayar. Aku ingat dan kuanggap sudah lunas. Waduh, luar biasa Tuhan, dahsyat, luar biasa. Sampai situ selesai? Belum selesai, saudara. Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena saya ini jarang diundang di sini, jadi banyak ini bahan khotbah saya ya. Kesaksiannya banyak loh, saudaraku ya. Enggak, sedikit lagi saya selesai. Begitu dapat berita itu, senang dong kami. Wah, senang, uangnya yang untuk bayar hutang ya dianggap lunas. Puji Tuhan. Tapi istri saya digerakkan oleh Tuhan dan saya juga digerakkan oleh Tuhan. Pada saat yang berbeda, kami ngomong dan ternyata, loh kamu digerakkan, loh aku juga digerakkan. Apa? Uang yang tadi yang dianggap lunas, kan akhirnya menjadi milik kami harusnya. Kami digerakkan. Ada orang di luar kota yang sedang sakit parah, saudara. Sakit parah. Ayo kita berkati yuk. Uang yang tadi yang dianggap lunas itu, ya udah kita berikan ke orang yang sakit itu. Kami kunjungi orang di luar kota itu dan kami masukkan amplop, bukan orangnya, tapi berkatnya tadi, uangnya tadi, saudaraku. Kami berkati orang itu. Ya sudah, kelola hartamu, jadilah berkat, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Ada barongsai masuk dalam goa. Khotbahku sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan mempercayakan banyak perkara dan khususnya kami dipercaya pelayanan, waktu, dan harta. Pada akhirnya Engkau akan meminta pertanggungjawaban kami Tuhan. Apakah benar kami bisa dipercaya dalam hal pelayanan, waktu, dan harta? Mari Roh Kudus tolong kami supaya Tuhan melihat kami dan terbukti pada akhirnya bahwa kami adalah hamba-hamba yang bisa dipercaya Tuhan. Kami tidak pusing dengan kehidupan kami. Kami hanya mau menyenangkan Tuhan. Kami hanya mau menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkup apapun, kami mau dipercaya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, terus Engkau berkata-kata, jadikan kami semua pelaku firman. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau yang ajaib dalam hidup kami. Apapun juga yang kami alami Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang terajaib. Engkau sanggup Tuhan. Yang menyempurnakan ibadah doa malam. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seru doa kami. Engkau yang melihat setiap pujian kami Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi juga yang jemaat yang beribadah secara online, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melihat Tuhan setiap umat-Mu. Mereka yang berseru-seru kepadamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Mereka yang berseru-seru memohon kesembuhan yang daripadamu. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, Engkau melawat keberadaan kami. Saat kami sakit, Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyembuhkan kami. Saat kami kekurangan, kami sudah mendengar kesaksian Tuhan, bagaimana Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Hidup kami bukan tergantung dalam pekerjaan kami, tetapi hidup kami tergantung kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, kami pun anak-anak-Mu pasti Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, kebutuhan keuangan kami, kebutuhan kesulitan-kesulitan kami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, Engkau Tuhan Allah yang menolong kami tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang sudah menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa, Tuhan berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang,
Sujatmiko Tuhan di dalam seluruh kehidupan pelayanannya, Tuhan dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan, Engkau akan mengutus Tuhan dimanapun hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tetap memakai dengan tanda heran ajaib Tuhan. Engkau senantiasa memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk membangkitkan umat-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami berdoa bagi setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana-rencana program-program gereja. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau campur tangan, Engkau Tuhan Allah yang menyediakan yang dibutuhkan oleh gereja ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya berkat kasih Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, baik yang di gereja maupun yang di rumah, yang percaya bahwa Tuhan baik dan menyertai kehidupan kita, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya. God bless you.